Baik, perkenalkan nama saya Libra Indonesia, saya dari Prodi PG PAUD, kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu tentang lintas budaya. Baik, langsung saja. Apa itu lintas budaya? Pembelajaran lintas budaya merupakan proses belajar mengajar yang melatih pembelajar pada masa depan untuk menghilangkan pembatas antara belajar dan kelas dan kehidupan nyata dalam masyarakat antara sains modern dan pengetahuan tradisional, dan terutama antara generasi muda dengan warisan budaya yang ada. Nah, lalu bagaimana konsep pemahaman lintas budaya ini? Pemahaman lintas budaya dalam kurung cross-cultural understanding adalah mata kuliah yang mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di dunia, sekaligus dampak budaya tersebut terhadap kelangsungan masyarakat sosial dalam hidup budaya tertentu. Lalu, mengapa kita harus mempelajari pemahaman lintas budaya ini? Pemahaman lintas budaya membuat Anda lebih mudah memahami budaya lain dan membuat kita memahami budaya tersebut secara lebih objektif melalui pembelajaran tentang budaya yang berbeda. Hambatan tersebut akan terkikis dan memungkinkan kita menciptakan relasi yang lebih akrab dan percakapan yang lebih baik. Lalu manfaat mendapatkan pemahaman lintas budaya antara lain adalah meruntuhkan hambatan budaya. Maksudnya di sini adalah kita semua memiliki beberapa hambatan tertentu dalam komunikasi lintas budaya. Lintas budaya seperti paham awal, prasangka dan stereotip yang mengacaukan pemahaman kita terhadap orang lain. Pemahaman lintas budaya membuat Anda lebih mudah memahami budaya lain dan membuat kita memahami budaya tersebut secara lebih objektif. Oke, baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengenalkan pendidikan multikultural pada anak usia dini. Sebelum itu, kita akan membahas tentang konsep pendidikan multikultural. Nah, menurut Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, atau dalam kurung Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Nah, melalui upaya pengajaran dan pelatihan, sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mencapai hal-hal yang baik atau norma-norma yang baik. Baik, yang selanjutnya adalah paradigma pendidikan multikultural. Dalam menghadapi kemajemukan budaya, diperlukan paradigma yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Nah, paradigma ini bermaksud agar kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain. Perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Nah, menurut Zamroni dalam Yaya Suryana 2015 sampai 2054, bangunan paradigma pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Lalu yang kedua, pendidikan multikultural merupakan bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Lalu yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan alat transformasi praktik pendidikan. Nah, yang kelima, pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah menciptakan ketimpangan semakin besar. Jadi itu adalah paradigma pendidikan multikultural menurut Zamroni dan dalam Yaya Suryana. Oke, sekarang menurut Yaya Suryana 2015-213, implementasi pendidikan multikultural pada anak-anak dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan beragam bentuk rumah dan baju adat dari etnis yang berbeda. Yang kedua, mengajak siswa untuk mencicipi makanan berbeda dari berbagai daerah secara bergantian. Nah, yang ketiga, mendengarkan lagu daerah lain. Yang keempat, menunjukkan cara berpakaian yang berbeda, baik dari suku bangsa maupun negara lain.
Yang kelima, memperkenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah dalam dan luar negeri. Yang keenam, menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda. Lalu yang ketujuh, meminta siswa yang berbeda etnis untuk menceritakan tentang upacara perkawinan yang berbeda di keluarga luasnya. Yang ke-8, memperkenalkan beberapa kosakata penting yang berasal dari suku, bangsa, atau negara ras lain. Misalnya, Matungu itu dari Jawa, Mulyate, Batak, Thank you, Inggris, atau Kamsia dari Cina, dan sebagainya. Nah, lalu memperkenalkan yang ke-9 ini adalah memperkenalkan panggilan untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, Upik berasal dari kata Minangkabau, lalu Ujang dari Sunda, Koko dari Cina, dan sebagainya. Nah, di situ tadi sudah jelas ya bagaimana cara mengenalkan pendidikan multikultural pada Nusantara ini, yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada 9 ya. Multikultural pada Nusantara dilakukan dengan cara memperkenalkan beragam bentuk rumah dan baju adat yang etnis, dan yang tadi mengajak siswa untuk mencicipi makanan yang berbeda dari berbagai tempat gitu ya. Nah baik, lalu yang selanjutnya, apa pentingnya mempelajari dan memahami lintas budaya untuk bisnis? Fungsi dari komunikasi lintas budaya adalah memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang kebudayaan dari berbagai perusahaan domestik maupun asing. Nah, sehingga nantinya perusahaan kita atau Anda dapat membuka peluang kerjasama dengan perusahaan lain. Budaya sendiri sangat berkaitan dengan etnosentrisme. Lalu, mengapa kita perlu memiliki kepekaan dan komunikasi dalam lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah salah satu pelajaran yang sangat penting bagi seseorang, karena jika komunikasi seseorang kurang, maka bagaimana seseorang bisa mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kebudayaan mereka dan adat istiadat mereka, dan seseorang juga dapat mempelajari bagaimana cara berinteraksi. Baik, sekian materi dari saya tentang lintas budaya. Jika ada salah kata dalam cara penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.